Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 angkatan 4 Latsar CPNS Kabupaten Batanghari tahun 2021. Dengan saya Lilis Wulandari dan teman saya Dwi Bambang Aprianto. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pelayanan publik pemerintah yang tidak menerapkan nilai anti korupsi. Sebelum kita bahas, marilah kita cari tahu apa itu korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Ada dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal yang merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, dan faktor eksternal yang terjadi karena sebab-sebab dari luar. Jenis-jenis korupsi menurut KPK terdiri dari kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan menghalangi penyelidikan dan penyelidikan tidak memberi keterangan tentang kekayaan dan memberi kesaksian palsu. Sebelum kita membahas tentang pelayanan publik pemerintah yang tidak menerapkan nilai anti korupsi, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Sekitar 3 jam, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berada di dalam kantor Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah. KPK menggeledah kantor Bupati karena diduga tersangkut kasus yang tengah diselidiki KPK, korupsi dan gratifikasi proyek pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian, rumah orang kepercayaan Bupati dan kantornya juga digeledah. Ada 9 sertifikat tanah yang dibawa penyidik. Tak cuma rumah dan kantor, gudang orang kepercayaan Bupati juga digeledah. Dari dua lokasi tersebut yaitu Dinas PUPR, Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara, dan juga kantor PT BR yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara, tim penyidik KPK menemukan berbagai dokumen dan juga barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan penyidikan perkara ini. Pada hari Senin, yang digeledah adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banjarnegara dan kantor PT Bumi Rejo. Seluruh dokumen yang diduga tersangkut korupsi proyek pemerintah dan gratifikasi kini tengah dianalisis KPK. Adapun kasus yang tengah disidik adalah pada anggaran negara 2017 dan 2018. Tim Liputan, Kompas TV. Dari berita tersebut dapat kita ketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlibat korupsi dengan Bapak Bupati Banjarnegara Budi Sarwono dalam pengaturan persyaratan lelang pada Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018. Hal tersebut juga diungkapkan setelah tim penyidik KPK mendalami masalah melalui pemeriksaan terhadap Direktur CV Karya Bakti. Adapun penyebab terjadinya korupsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada banyak faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, antara lain 1.
lemahnya moral dan iman sehingga mudah untuk berbuat korupsi. 2. Sifat tamak yang ada pada diri manusia, di mana tidak pernah bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki. 3. Gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal orang melakukan korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1. Aspek politik, di mana kepentingan politik dapat mendorong seseorang melakukan korupsi, contohnya untuk mempertahankan kekuasaan atau jabatan. 2. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini berkaitan dengan penghasilan atau pendapatan yang tidak mencukupi. 3. Aspek sikap masyarakat. Aspek sikap masyarakat di mana nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi dan masyarakat juga kurang memahami bahwa mereka merupakan korban korupsi, bukan hanya negara. 4. Aspek hukum, di mana hukum yang diberikan kepada koruptor terlalu ringan. Adapun solusi dalam memberantas korupsi yang dapat kami sampaikan adalah: yang pertama, menanamkan sejak dini kepada generasi muda pendidikan moral tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, adil, kerja keras, dan peduli. Yang kedua, membiasakan hidup yang sederhana. Yang ketiga, memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada para koruptor. Yang keempat, keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan melaporkan jika ada tindak pidana korupsi. Yang kelima, memiliki pemimpin yang berintegritas. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam birokrasi sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang berpotensi menjadi tindakan korupsi. Sebagai seorang ASN, kita harus menanamkan rasa anti korupsi dalam diri kita. Karena sebagai ASN, kita adalah pelopor gerakan perubahan yang lebih baik untuk negara Indonesia ini. Dengan adanya kejujuran dalam bertindak akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Kita juga diharapkan untuk sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang sudah kita miliki. Pegang teguh integritas, hilangkan budaya korupsi. Berani bilang tidak terhadap korupsi. Baiklah, sampai di sini pembahasan dari kami. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.